Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, em, sebelumnya kita akan, maaf agak terlambat ini mulainya kita ya. Eh, Sebelumnya kita akan membahas hasil dari pengerjaan tugas kemarin ya. Pengerjaan tugas kemarin. Eh, ini saya share screen dulu ya sebentar. Ya, ini yang pertama saya ingin membahas dulu ini yang pertama ya tugas ini. Contohnya yang pertama ini adalah yang saya lihat di sini yang kurang sesuai itu adalah bahwa di sini primary key yang digunakan atau foreign key ya, foreign key yang digunakan ini adalah bukan yang sesuai dengan ketersediaan data kita ya. Jadi shapefile kita itu adalah kota Tangerang ya berdasarkan kecamatan. Nah, sedangkan di sini sebelah kiri ini adalah nama rumah sakit gitu. Kalau misalnya kita punya titik lokasi rumah sakit, data titik lokasi rumah sakit ya, titik lokasi rumah sakit ini bisa kita pakai gitu. Tapi berhubung saat ini kita menggunakan data wilayah kecamatan, maka primary key yang di sebelah kiri ini harusnya adalah eh, wilayah kecamatan ya, nama-nama kecamatan gitu. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ya bahwa tidak semua tabel itu bisa kita gunakan di dalam normalisasi tabel karena ada beberapa tabel yang tidak mempunyai apa yang namanya tidak mempunyai primary key yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah ini contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin nanti bisa dikerjakan diulang ya dengan data yang baru gitu, dengan tabel yang baru yang belum dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Kemudian nanti dilihat yang ada kecamatannya gitu ya, primary key-nya gitu. Kemudian juga di sini ada kosong ya, seperti ini kosong seperti ini. Nah, kalau yang kosong ini sebaiknya jangan dikosongkan gitu, jangan di blank. Tapi kalau misalnya kosong seperti ini dituliskan minus satu aja gitu. Nggak apa-apa dituliskan minus satu ya. Minus satu itu kan apa namanya? Kita akan melakukan klasifikasi data itu kan dari nol ya, dari nol ke kanan ya. Kalau sebelah kirinya nol itu minus satu, minus dua, minus tiga dan seterusnya itu kan itu nanti bisa kita klasifikasi misalnya kurang dari satu itu kurang dari nol itu adalah misalnya tidak ada data gitu. Jadi nanti di dalam legenda kita, keterangan kita di peta kita itu kita bisa bisa kasih keterangan tidak ada data gitu. Ya. Jadi yang blank-blank seperti ini bisa bisa diisi dengan diisi dengan minus satu gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang ini sebetulnya sudah sesuai ya. Jadi jumlah karakternya tidak lebih dari 10 karakter ini sudah betul ya. Eh, tapi memang tadi terkait dengan primary key-nya ini yang digunakan adalah nama kecamatan ya, bukan nama rumah sakit gitu. Kemudian juga tolong nanti dikirimkan ulang Excel-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengirimkan Excel, jadi kemarin saya minta itu ada Excel-nya, kemudian ada CSV-nya gitu ya. Jadi saya kalau misalnya tidak ada Excel-nya, saya tidak bisa mengecek ke tabelnya gitu, tabel aslinya ya, seperti itu. Kemudian ini ada juga contoh, eh, ini adalah ada data persentase ya. Ini sudah betul ya bahwa kita menggunakan nama kecamatan ini sebagai primary key-nya. Kemudian ini jumlah ya, jumlah ini sudah betul. Cuman ini yang persentase ini bukan di jumlah ya, tapi di rata-rata. Jadi kalau misalnya ini Tangerang kan 47% ya.
Kalau lihat data Tangerang sini kan 24 sama 23 ya. Bukan di jumlah ya, bukan di jumlah tapi di rata-rata. Jadi 24,35 ditambah 23,15 dibagi 2 gitu. Sama juga dengan ini. 14,9 ditambah 9,74 ditambah 42 ditambah 21 bagi 4 gitu ya. Jadi di rata-rata, average, bukan di jumlah ya, bukan di jumlah. Kalau yang jumlah bayi ini betul di jumlah, ini jumlah. Ini di sum ya. Kalau di rumusnya kan di sum. Nah, kalau ini kita rata-rata gitu. Ya. Ini sudah betul ya, ada sebelum ini data aslinya, kemudian ada ini file Excel ya. Kemudian ada setelahnya ya. Nah, setelahnya ini udah normalisasi, kemudian ada codebooknya gitu. Jadi ketiga komponen ini minimal harus ada di dalam file Excel. Jadi ada data awalnya, kemudian ada data hasil normalisasi, tabelnya hasil normalisasi, kemudian ini ada codebook ya, ada buku kode gitu. Nah, ini juga sama ya. Kalau untuk penamaan ini sudah betul ya, ini juga sudah betul. Kalau ini juga sudah betul ya, penamaan tidak lebih dari 10 karakter ya. Tapi di sini persentase bukan di jumlah, tapi di rata-rata. Jadi ini kan persentase masa 158% ya. Ini kan harusnya 76 ditambah 80 dibagi 2 kan gitu ya. Jadi kira-kira ini mungkin sekitar 79-78% ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi rata-rata bukan di jumlah. Ya kalau ini di jumlah nih. Ada 330% ya, ada 185% ya. Ini hasil penjumlahan, bukan hasil rata-rata gitu. Ya, hati-hati ya. Itu tapi ini sudah oke sih. Sudah ada data tabel sebelumnya, kemudian sudah ada codebooknya juga gitu ya. Ini aja sih diperbaiki ya terkait dengan persentase. Ini juga sama ya persentasenya. Ini juga sama nih persentase. Ya pokoknya kayaknya yang persentase ini harus dihitung ulang ya supaya nanti hasilnya adalah rata-rata begitu. Kemudian berikutnya, nah ini ya, ini data aslinya ya. Awalnya ya, ini persentase ya. Kemudian berikutnya adalah ada yang mengerjakan seperti ini. Komentar saya pertama adalah ini sudah betul ya persentasenya sudah betul. Tangerang itu ini 1 ya. Oh, kayaknya ini penjumlahan juga ya. Jadi harus ini bukan dijumlahkan tapi di rata-rata ya. Jadi persentase itu di rata-rata ya. Kemudian hindari penggunaan simbol-simbol ya. Jadi misalnya persentase, minus, plus ya. Itu dihindari. Jangan menggunakan itu di dalam heading ya, di dalam heading. Khawatirnya nanti dibacanya sebagai formula gitu ya. Jadi ini penggunaan ini diganti saja dengan misalnya P ya atau PR ya, presentase ya, atau PRS ya. Boleh seperti itu. Jadi pakai huruf aja, jangan pakai persentase ya. Khawatir nanti dibacanya menjadi rumus gitu ya, menjadi rumus kan misalnya penggunaan dolar ya, simbol dolar itu kan kalau di Excel itu ada artinya ya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan simbol dolar ya, artinya bahwa kita akan menggunakan sel itu secara terus-menerus kan gitu. Jadi jangan menggunakan yang ini ya menurut saya sih. Kemudian ini juga tidak ada codebook ya. Jadi sebaiknya ada codebook juga di sini sehingga nanti kita bisa dapat penjelasan singkatan sini itu dari singkatan ini artinya apa gitu ya. Singkatannya artinya apa. Ini juga ya, tidak ada codebook ya. Kemudian ini sudah betul ya persentasenya. Ya, ini sudah betul persentasenya. Mungkin yang belum pas itu adalah di sini menggunakan ini nih, judulnya ini menggunakan strip ya, strip. Kemudian strip itu soalnya dibacanya bisa minus gitu. Kalau underscore kan sudah jelas dia bukan tidak dibaca minus ya.
khawatirnya kalau ada pakai strip ini nanti kita dibaca miss, mendingan lebih aman pakai underscore aja gitu ya. Kemudian ini juga 45 bisa aja nanti dibacanya itu 45 minus 59 ya. Khawatirnya gitu ya, aplikasi membacanya seperti itu. Jadi supaya aman mungkin lebih baik ini 45 underscore 59 misalnya gitu. Kemudian persentase ini jangan pakai simbol persentase ya. Jangan pakai simbol persen, tapi pakai aja apa huruf ya. Misalnya PR atau PRS ya, secukupnya karakter gitu. Jangan lebih dari 10 karakter gitu. Ini juga sama ya, tanda positif ya, hati-hati. Eh, Khawatir nanti dibacanya menjadi ini formula gitu ya, menjadi rumus ya. Jadi ini sebaiknya dihindari penggunaan minus, plus, persentase, persen ya. Kemudian garis miring ya. Kalau ada garis miring tuh dihindari juga, jangan pakai karena khawatir itu nanti dibacanya dibagi gitu ya. Jadi dihindari. Ini juga sama ya. Kalau untuk isiannya sih saya rasa sudah betul ya, tinggal diubah di atasnya saja supaya aman lah ketika nanti kita proses join, proses integrasi data. Iya Pak, soalnya itu apa namanya? Gimana? Kalau ditambah misalnya pakai huruf itu bisa lebih dari 10 karakter karena saya pikir kan bebas gitu Pak, boleh menggunakan simbol gitu Pak. Ya, Nanti diperbaiki lagi. ya, nggak apa-apa. Justru itu tujuannya kemarin saya memberi tugas itu untuk mengetahui kalau kita nggak ada tugas, mungkin kita nggak akan tahu ya do's and don'ts-nya ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ini kan bagian dari belajar. Ya. Nah ini kemudian ini juga sama ya, persentase. Ini kayaknya persentasenya di jumlah ya. Jadi kalau misalnya ada 4 ya, 100-nya 4 berarti 100-nya ditambahin 4 kali terus kemudian bagi 4 kan gitu ya. Bukan ditambahkan semua menjadi misalnya 400 gitu. Kayak gini ini kayaknya penjumlahan ya. Jadi kalau ini di rata-rata, ini persentase itu di rata-rata. Kalau untuk ininya sudah oke ya, jumlah ininya karakternya sudah oke. Kemudian ini sudah ada komponen codebook ya, kemudian juga data sebelumnya apa gitu. Nah ini bagus ya untuk kita bisa melihat gitu. Cuman ini aja kali kurang sedikit di bagian persentase ya. Ini adalah bentuknya rata-rata. Nah ini juga kayaknya ini udah oke sih sebetulnya, cuman memang kurang tabel sebelumnya ya. Saya nyari-nyari tabel sebelumnya nggak ketemu ya. Jadi sebenarnya ini sudah oke ya, sudah sesuai ya. Hanya saja kurang ini kayaknya persentase juga tadi sudah saya cek tuh kayaknya memang hasil itu ya rata-rata ya. Gitu. Jadi mungkin ditambahkan saja satu sheet untuk data sebelumnya. Gitu. Iya Pak, kemarin lupa untuk dimasukin ke before-nya Pak. Ya. Jadi proses di dalam pengolahan data ya itu harus secara sistematis gitu. Jadi kita tidak bisa lompat kepada hasil ya, tapi kita tidak menampilkan sebelumnya itu data aslinya gimana gitu. Jadi pengerjaan database itu sistematik ya, bertahap, pelan-pelan, terdokumentasi gitu. Jadi bagian dari kita menampilkan before itu adalah untuk bagian dari dokumentasi proses ya. Jadi kalau misalnya contoh gini deh, misalnya nanti buat skripsi ngolah data gitu ya. Kemudian ada salah satu dosen misalnya yang nggak percaya misalnya gitu, nggak yakin dengan olahan data kita. Nah kalau misalnya kita punya dokumentasi, ini loh Pak, misalnya data aslinya itu begini, kemudian saya olah begini, ini ada dokumentasinya. Nah, jadi kita bisa argumentasi kita tuh kuat gitu ya. Argumentasi kita kuat bahwa kita menemukan ini, hasil ini itu prosesnya itu ini loh, A B C D gitu ya, runtut ya, ada tahapan-tahapannya gitu. Nah jadi jangan kita menghilangkan tahapan itu, justru itu tahapan itu menjadi bagian dari kita untuk nanti argumentasi kita gitu ya. Jadi kayak gitu.
Terus kemudian ini juga tabel before-nya belum ada gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga eh, apa tabelnya, nomor tabel berapa juga saya tidak tahu ya. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa memeriksa gitu, nggak bisa memeriksa betul atau tidak. Tapi kayaknya ini persentasenya udah betul ya kayaknya ya. Kalau ngelihat ini apa eh, sudah dihitung berdasarkan rata-rata. Nah ini cuman mungkin di sini kurang tabel sebelumnya sama apa code ya. Udah ini sudah ada ininya belum ya? Saya lupa codebooknya gitu. Nah ini mungkin dilengkapi aja nanti kalau misalnya. Saya rasa sih ini sudah betul ya hitungannya ya. Kayaknya. Ini juga sudah betul nih penamaan apa? Tidak lebih dari 10 karakter ya. Kemudian ini juga primary key-nya sudah sesuai. Kemudian ini juga sudah oke ya jumlah karakternya. Kemudian sudah ada codebook juga ya. Cuman mungkin ini persentase ya. Jadi persentase itu adalah rata-rata gitu ya. Jadi kalau misalnya indikatornya mudah aja sih sebetulnya. Kalau misalnya lebih dari 100% berarti itu hasil penjumlahan gitu. Karena persentase itu nggak mungkin lebih dari 100 ya. Kecuali misalnya ada satu program cakupannya yang melebihi dari target, bisa aja sih kayak gitu ya. Tapi secara umum persentase itu ya 100% maksimal gitu. Jadi kalau lebih dari itu berarti ada kesalahan di situ. Ini ya kolom ini. Kemudian ini, nah ini sudah betul ya persentasenya. Nah ini seperti ini ya, persentase itu bisa disingkat seperti ini atau pakai huruf P aja ya. Kalau misalnya menambah huruf P juga nggak memungkinkan karena di belakangnya udah panjang, mungkin ini bisa disingkat juga gitu ya. Jadi nggak masalah, disingkat-singkat aja gitu ya. Disingkat aneh pun ya, nggak masuk akal pun, ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah karena kan kita ada codebook. Jadi nanti siapapun itu yang membaca data ini, dia bisa langsung melihat codebooknya, dia langsung bisa tahu oh ini artinya apa gitu ya. Nah, ini sudah betul, ya sudah betul. Ini juga sudah betul nih sebetulnya. Nah, yang keliru itu adalah ini. Kalau misalnya kita sudah menjumlahkan atau merata-rata berdasarkan kecamatan, berarti kolom puskesmas itu nggak diperlukan lagi. Ini dihapus aja kolom B ini. Karena primary key-nya adalah kecamatan. Gitu. Ya, jadi ini nggak perlu lagi ada di dalam database atau dalam tabel, kita hapus aja, ya kita hapus aja gitu. Kemudian kemudian ini juga sama ya, ini seperti yang tadi, ini sebetulnya sudah betul ya, sikatan-sikatan ini sudah tidak lebih dari 10, ini berapa ya, 10 ya. Mungkin dicek lagi ya. Jadi karakter itu dihitung, underscore ini dihitung satu ya, jadi mungkin dihitung lagi, diperiksa lagi. Tapi kalau untuk ini kayaknya udah betul ya dalam hal ini ya, jumlah gitu ya. Jumlah itu dia ya penjumlahan ya, kecuali kalau persentase di rata-rata. Nah ini cuman ini tidak ada file Excel, saya tidak menemukan file Excelnya. Kemudian ini kurang komponennya ya, jadi harusnya ada before-nya, kemudian after ya, yang sedang kita sudah normalisasi, kemudian codebook gitu. Jadi ini yang saya tadi itu saya buka itu hanya CSV gitu ya. Nah, CSV tapi Excel-nya nggak ada gitu. Jadi mungkin nanti dilengkapin dua ya, kirim ada CSV sama ada uh, ada Excel-nya gitu ya. Juga sama ya, tidak ada file Excel. Nah saya buka juga dari CSV. Kalau CSV dibuka itu ada peluang, ada ketika di ini ya, ketika kita ubah dia ke dalam tabel lagi, ada peluang bisa hilang seperti ini ya. Jadi kayak tadi saya nggak tahu juga nih. Ini juga masih ada penggunaan simbol-simbol ya, persentase pakai huruf P aja kalau misalnya memang eh, hemat karakter ya. Jadi eh, ini misalnya diganti dengan P gitu. Kemudian ya simbol matematika ya, persentase ini plus minus itu masuk semua matematika.
Kemudian ini juga kayaknya tidak ada file Excel-nya juga ya. Kemudian saya juga tidak tahu nih tabel nomor berapa gitu, tabel dari mana. Saya nggak bisa ngecek juga ke tabelnya gitu. Nah, kemudian ada lagi juga sama tidak ada keterangan tabel sebelumnya apa, sheet tabel sebelumnya, kemudian tabel apa, saya juga nggak tahu nih tabel apa. Ya, jadi mungkin nanti bisa dilengkapi lagi. Jadi file Excel dan CSV-nya gitu ya. Oke, kira itu ya, ada pertanyaan? Ya, jadi kenapa ini menjadi poin fokus saya ya? Artinya saya fokus ke situ karena eh, inti dari eh, penggabungan atau integrasi data itu adalah kita eh, punya data yang memang sudah sesuai gitu ya. Kalau misalnya datanya belum sesuai, maka mau bisa digabung, nggak akan bisa digabungkan juga datanya gitu. Jadi itu yang apa perlu menjadi perhatian gitu. Oke, sekarang saya tadi sudah share data ke Juan ya, udah dikirim ke? Bapak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana? Yang tadi direvisi-revisi kan Pak, tapi data saya belum dikasih lihat Pak. Oh ya, masa? Sebentar, Iya. sebentar. Nah, ini dari keseluruhan ini ada 3 orang yang menurut saya udah oke. Ya, udah aman. Datanya sudah sesuai pekerjaannya. Nah, ini. Pak, data yang aman siapa aja Pak? Ini nama-namanya nih. Hanifa, kemudian Lia, Leni dan Nadia ya. Yang saya cek udah betul. Tahapannya sesuai. Hasilnya udah sesuai gitu ya. Oke. Ya, boleh tepuk tangan Baik dulu. Pak. Boleh tepuk tangan dulu. Ya gitu ya. Jadi Maaf, mau nanya Pak, ya gimana? untuk perevisiannya dikumpul kapan Pak? Segera aja. Mungkin bisa nanti malam gitu atau pokoknya sebelum pertemuan berikutnya ya. Karena saya cek lagi. Ya mungkin nanti malam atau Sabtu misalnya Baik gitu ya. Pak. Ya. Sebelum Senin ya. Oke, itu ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Semisal kan tadi yang data saya itu kan ada umur ya Pak. Umur itu kan berarti nggak pakai strip gitu kan Pak, pakainya underscore ya tetap ya. Ya, jangan pakai strip, takut kebacanya minus. Takut kebacanya tanda Dan minus. Gimana? terus dari sampai ke angka 59 itu kan udah 9 karakter ya Pak. Kalau ditambah underscore lagi terus presentasi kan pakai huruf, itu udah lebih dari 10 Pak. Nah itu gimana Pak maksudnya cara minimalisirnya gitu, jangan sampai ke 10 karakter untuk umur. Ya, kalau misalnya di depannya nggak bisa memungkinkan untuk disingkat lagi, ya mau nggak mau 59-nya itu sama apa 59 sampai 60 ya kalau nggak salah. 59. Ya, iya. Nah, itu 45 Pak. nggak usah 45 sampai pakai 59. maksudnya 45 sampai 59 ya. Itu nggak usah pakai underscore, langsung aja digabung angkanya. Oh, berarti kalau misalkan digabung itu nggak apa-apa, Pak. Saya pikir Nggak tuh apa-apa. maksudnya harus ada simbol lain gitu, pakai underscore atau strip gitu, Ya, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan yang penting itu ada codebooknya ya. Ketika ada codebook itu seaneh apapun, jangankan itu ya. Misalnya kita bikin kata-kata sendiri aja. Misalnya P1. Kan kalau misalnya kita misalnya pernah ikut ini nggak penelitian dosen? Penelitian dosen. Di situ kan kita misalnya ada kuesioner nih yang kita tanyakan ke responden gitu. Itu kalau di input itu pertanyaan itu tidak akan misalnya pertanyaan nomor 1 misalnya nama ya.
tidak akan tertulis nama, tapi langsung P1, P2, P3, P4, P5, P6 gitu. P2 itu misalnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, nggak ditulis jenis kel ya atau JK, nggak ditulis begitu biasanya. Langsung kode pertanyaan ya. Nah, se-ekstrim itu ya, artinya bisa aja nama itu tulisnya T1 ya, P1 kemudian P2 ya, seperti itu bisa aja. Se-ekstrim itu ya. Nah, cuman memang nanti perlu codebook itu tadi, sehingga akhirnya ada penjelasan, oh ini P1 ini atau V1 variabel 1, variabel 2, variabel 3 gitu ya. Itu adalah maksudnya variabel 1 itu adalah usia sekian sampai sekian, misalnya gitu. Bisa seperti itu. Jadi ekstrimnya bisa sangat ekstrim, bahkan hanya menuliskan V1, V2, V3, V4 gitu. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Berarti kalau angka umur gitu nggak apa-apa ya Pak dijadiin satu ya, asal ada codebooknya itu. Iya, betul. Makanya dari kemarin kan saya menekankan itu ya. Mau seaneh apapun kita membuat singkatan, selama itu ada codebook itu menjadi rasional, menjadi masuk akal gitu. Nah, yang repot tuh kan kalau kita menyingkat-nyingkat, tapi kita nggak punya keterangan singkatannya apa, kan bingung ya. Gitu. Nah itu yang makanya perlunya ada codebook tadi gitu. Itu ya, cukup jelas ya. Jelas Pak. Berarti menghindari simbol-simbol matematika itu tuh nggak perlu ya Pak? Jangan digunakan. Jangan. Kalau bisa dihindari yang seperti itu ya. Oh iya baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya mau tanya. Kalau misalkan yang rata-rata persenan itu hasilnya tetap koma juga atau angka bisa 10011 kayak gitu, Pak? Kalau awalnya sudah desimal, maka otomatis dia akan menghasilkan desimal. Gitu. Kalau misalnya awalnya itu tanpa desimal, misalnya ada nilai 100%, kemudian ada yang 50%. Misalnya dua wilayah ada wilayah puskesmas itu yang satu 100%, satu 50%. Di wilayah kecamatan yang sama, ya, di wilayah kecamatan yang sama. Nah, berarti hasilnya itu adalah 100 ditambah 50 bagi 2. Itu kan 75% ya. 75%. Itu kan nggak ada desimal, kan gitu. Tapi kalau misalnya dari awalnya itu sudah misalnya 36,21, tadi kan ada contohnya ya, 23, berapa, 24, berapa. Nah, maka itu pastinya akan ada desimal di situ, akan ada 2 angka di belakang koma gitu. Jadi tergantung dari input awalnya itu berapa angkanya gitu, ya. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan angkanya jadi 10011 gitu, itu salah ya, Pak? Kalau misalkan, nah berarti ini kan di saya ada yang desimal, ada yang angka yang satuan. Coba print screen deh, share screen deh, coba bisa kelihatan. Bentar, Pak. Pak, kelihatan nggak, Pak? Digedein dikit coba. Oh ya, maaf, Pak. Soalnya kemarin saya juga udah coba pakai French itu, Pak. Terus hasilnya saya udah coba 3 kali, angkanya tetap satu-satu gitu terus, Pak. Nah, itu klik kanan di blok ya, di blok angkanya dari 1 sampai ke bawah, di blok. Klik kanan, format cell. Number, klik number. Nah, kemudian ada decimal place-nya ya 2. Coba. Oke. Gitu. Nah, harusnya kayak gini, Pak. Iya. Kalau misalnya angkanya desimal, dia berarti dia mau nggak mau nanti hasilnya desimal gitu. Tapi kalau misalnya contohnya tadi ada yang 100%, 50% ya. Nah, kalau yang nggak ada di belakangnya nggak ada desimal komanya, itu ketika di rata-rata berarti 100 tambah 50 kan? Bagi 2. Nah, berarti 75 gitu. 75% gitu.
Makasih Jadi Pak. tergantung dari angkanya ya. Kalau misalnya memang dari awal dari desimal, dia akan hasilnya harus pasti ada desimalnya di belakangnya gitu. Kalau dia nggak bulat ya. Kalau desimal itu kan berarti kan dia nggak bulat ya, bukan angka bulat gitu. Nah, gitu. Makasih Pak, izin stop ya Pak. Iya ya. Pak, saya mau nanya, untuk yang kata tadi yang salah-salah bisa langsung dikirim sekarang kan Pak? Soalnya tadi Bis. saya salah kirim file ternyata Pak. Ya boleh dikirim sekarang. Pak, yang ini saya salahnya di mana ya, Pak? Primary key-nya bukan rumah sakit, kecamatan. Kan kita mau join ke peta kecamatan. Jadi dari awal tabelnya sudah bukan tabel yang itu. Karena kan saya kemarin sampaikan tidak semua tabel itu bisa kita gunakan sebagai dinormalisasi bisa, tapi tidak akan bisa di-join, akan bisa digabungkan, diintegrasikan ke shapefile-nya, ke petanya gitu. Karena primary key-nya bukan nama kecamatan, tapi nama rumah sakit. Oke, Pak, berarti saya ganti tabel ya? Ini. Ya, ganti tabel aja. Yang ini nggak pakai. Ganti tabel aja. Oke. Di ini aja ya, nanti dikumpulin aja. Ini kan masih kita dalam tahap belajar nih ya. Dalam tahap belajar, jadi ya nggak apa-apa salah-salah gitu ya. Mendingan salah di sini daripada nanti salah pas ujian. Ya, jadi mendingan kita istilahnya jungkir balik di sini, tapi kemudian nanti pas di ujian kita benar gitu ya. Oke. Saya udah share ke Juan tadi ya, Juan. Udah di-share ke teman-teman tabel ininya, tabel yang coba. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, nah kita pakai itu ya sekarang ya. Kita pakai tabel itu. Saya share dulu deh sebentar. Share screen dulu. Mana ya? Kok nggak ada? Nah, ini bentar ya. Saya coba share screen dulu. Nah, gini ya. Nah, ini contoh ini adalah hasil normalisasi ya. Hasil normalisasi ya, kita lihat dulu ya. Nah, yang sebelah kiri, ini yang dari sini ya, dari sini sampai ke sini, ini berasal dari tabel yang ini, ya, yang kemarin kita lakukan normalisasi ya sama-sama, ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, sorry, yang kolom ini ya, kolom 3 kolom ini berasal dari ini ya. Ulangi ya, yang kolom ini ya, yang kolom ini berasal dari tabel yang ini. Yang kemarin kita sama-sama normalisasikan ya. Nah, kemudian yang tabel yang ini mana ya? Yang ini nih, kolom yang ini nih, 3 kolom MNO,
MNO ini berasal dari tabel yang ini, tabel 25. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa proses sebelumnya dan sesudahnya itu ada semua di sini ya, termasuk juga codebooknya ya, buku kode ya, codebook tabel 2 juga ada di sini. Ya, jadi proses normalisasi itu bisa dilakukan untuk 2 tabel, kemudian kita gabung jadi 1. Ya. Jadi kalau misalnya kan kemarin kita lihat di tabel indikator Indonesia Sehat sama di file indikator Indonesia Sehat, file Excel, kemudian di file Excel standar pelayanan minimal SPM, itu kan ada banyak sekali tabel ya. Nah, itu sebenarnya variabel-variabel yang bisa kita gunakan di dalam penelitian. Misalnya, dari kesekian banyak tabel itu, oh ternyata ada variabel-variabel yang kita pakai untuk penelitian kita, ya, datanya. Nah, ternyata contohnya seperti ini. Saya ada satu tabel dari sini, kemudian ada tabel yang kedua ini. Ya. Nah, keduanya itu bisa kita lakukan normalisasi, ya. Kemudian kita gabungkan. Jadi proses normalisasinya itu terpisah ya. Jadi ini normalisasi untuk tabel 25 yang tadi ya, terpisah gitu. Yang ini tabel ini dinormalisasikan menjadi ini gitu. Kemudian tabel yang ini ya, yang ini nih sebenarnya yang ini adalah hasil dari tabel yang ini. Gitu ya. Nah, ini udah proses penggabungan nih. Jadi yang tadi di sini sheet 5, ini saya gabungkan ke sini gitu. Nah, ini bisa lebih dari 2 bahkan ya. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa variabel yang menurut kita dari beberapa tabel itu kita bisa gunakan, ya akan ke kanan akan banyak nih kolomnya gitu. Sesuai dengan yang kita gunakan gitu, ya. Ini contoh aja nih satu ya. Contohnya di sini di tabel ini ada dua sumber gitu, ada sumber tabel gitu. Nah, proses normalisasi ini baiknya adalah kita kalau misalnya ada beberapa tabel yang mau kita input ya ke dalam peta, ya berarti kita lakukan proses normalisasi dulu di sini. Terus kemudian kita gabungkan menjadi satu sheet. Dalam satu sheet seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita ada 3 tabel nih yang kita lakukan normalisasi, maka ke sana akan ada 3. Akan ada variabel itu dari 3 tabel itu akan kelihatan ya, tertampil di satu sheet ini gitu. Ya, jadi kumpulin semua dalam satu sheet semuanya hasil normalisasi tadi, kemudian baru kita save as ya ke dalam CSV gitu. Ya. Ya, seperti ini contohnya. CSV ya. Nah, jadi tidak perlu misalnya kita satu-satu save ke CSV, nggak perlu ya. CSV itu bisa aja gabungan dari semua tabel, di save ke dalam Excel seperti ini ya, di dalam Excel, kemudian ditaruh di dalam satu sheet, kemudian baru kita save as semuanya gitu. Ya, jadi sekaligus gitu save as ke CSV-nya itu sekaligus, bukan satu-satu per tabel ya, tapi gabungan dari tabel-tabel tadi yang tabel 25 sama tabel yang sebelumnya yang kita normalisasi digabung jadi satu sheet, kemudian kita save as CSV gitu ya. Nah, jadi nanti pengerjaannya seperti itu ya. Kalau misalnya nanti untuk penelitian kita memerlukan banyak data tabular, maka kumpulkan dulu semua tabelnya ke dalam satu sheet, setelah dinormalisasi digabung ya di dalam satu sheet seperti ini. Nah, kemudian baru kita save as CSV. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba buka shapefile-nya ya. Buka shapefile-nya, buka aplikasi dulu ya. Buka aplikasinya dulu. Aplikasinya itu kita kita buka tombol start ya, tombol start. Nah, kemudian ini ada QGIS ya.
QGIS ya. Nah, kita pakai yang ini ya, 281 ya, QGIS desktop, bukan browser ya. Ada dua nih. Nah, kita pakai yang desktop 281. Gitu. Tunggu dulu ya, itu agak lama biasanya. Oke, ada pertanyaan? Bapak maaf, saya belum ada aplikasinya. Oh, kenapa? Udah diinstal belum? Pak itu kemarin yang ini apa aplikasinya apa sih Pak? Soalnya yang saya install table AU salah ya Yang installernya saya aplikasinya. kirim udah saya kirim download, udah di-download belum? Udah saya kirim ke Juan. Iya ini Pak baru ya ini lagi di download Pak. Oke, coba minta ke Juan ya, yang belum install linknya. Download dulu, kemudian baru install. Instalasinya klik yang exe aja, klik yang apa? Yang Quantum JIS ya, yang exe-nya itu diklik-klik aja, nanti dia jalan sendiri kok. Ya. Oke. Coba kita lihat tuh. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini aplikasinya. Aplikasi Quantum JIS. Nah, kemudian kita buka dulu ya shapefile-nya. Ini udah kebuka ininya, aplikasinya. Nah, mungkin di sebelah kiri. Pada mungkin- diinstal Pak aplikasinya. Kenapa? Belum pada install, Pak. Lagi pada install boleh Belum minta pada waktu 15 menit Pak buat install itu. Oh. Oke, kita tunggu ya. Bapak, Pak, saya kan laptopnya adanya malam ya, Pak. Gimana, Pak? Soalnya saya laptopnya gantian sama abang saya, Pak. Saya boleh merhatiin dulu nggak? Ya, boleh diperhatiin dulu. Nanti ada videonya, bisa lihat dari video ya. Makasih ya, Pak. Oke, nah saya dari sebelumnya kan saya sudah mengingatkan persiapkan aplikasinya dari awal sekali. Saya sudah share ya ke Juan ya, aplikasinya install gitu. Karena kita putarannya cepat nih, jadi setiap minggu kan ketemu 2 kali, mau nggak mau akan lebih cepat gitu ya untuk prakteknya gitu. Jadi itu aja sih. Kalau mungkin di kelas lain itu karena seminggu sekali baru putaran itu baru di minggu ketiga ya. Kalau sekarang kita di minggu kedua udah masuk kan gitu. Nah, karena emang putaran sesinya itu cepat gitu ya. Ya oke, silakan di-install dulu, nanti kita lanjutkan ya. Kabarin ya kalau misalnya udah, nanti kasih tanda di itunya atau raise hand atau gimana gitu ya kalau udah selesai. Bapak, maaf, linknya yang buat downloadnya nggak ada, Pak. Juannya belum balas. Pada belum download sih, Pak. Kenapa? Ini linknya link yang buat itu aplikasinya, Ju. Di grup pada belum download, pada minta.
Pak ini pakai apa ya Pak? QGIS siapa ya? Ya, betul pakai QGIS. Pak, maaf. Sepertinya Bapak belum share ke saya deh link Quantum GIS-nya. Belum ya? Bentar. Nah, saya kirim ke siapa? Oh iya, iya. Bentar. Iya, kayaknya saya lupa ya. Saya ngerasa udah kirim. Ya udah nggak apa-apa, di-download dulu aja. Yang dipakai itu yang tadi saya udah kirim ke beberapa orang ya, yang seketemunya saya. Yang dipakai itu yang kalau yang filenya belakangnya itu 653 ya. 653 itu untuk menggunakan untuk Windows versi 64 bit yang 653 ya. Kemudian kalau yang menggunakan Windows 32 bit itu yang 158 belakangnya. Jadi yang di-download sesuaikan dengan ini ya, dengan apa? Sesuaikan dengan ininya, sesuaikan dengan komputernya menggunakan bit yang bit berapa gitu. Maaf Pak, tadi yang 653 untuk yang berapa Kak? 653 untuk yang 64 bit. 64 bit tuh ini ya, apa? Ini ya. Kalau yang 155 Yang 60 yang 653, yang 653 itu yang untuk
64 bit. Ngeceknya di itu ya, di apa? Di sini nih, di komputer ya. Di PC ya, klik kanan, properties. Nah, ini nanti kelihatan di sini nih. Ini 64 bit ya. Jadi Windows-nya pakai versi yang berapa? 64 bit atau yang 32 bit? Kelihatan ya ini ya? Share screen-nya kayaknya nggak jalan, Kak. Iya Pak, nggak jalan Pak. Oh, nggak jalan. Bentar. Aduh, saya jadi keder gini ya. Bentar. Ini, ya. Jadi untuk mengecek apakah dia 32 bit, 30 atau 64 bit, ini klik kanan di sini ya, di My PC, My Computer ya. Properties. Di sini ya, 64 bit. Nah, kalau yang 64 bit berarti gunakan yang berapa tadi, yang 653 ya? Yang 653. Yang nomornya belakangnya 817653. Oke. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari Quantum GIS-nya ya. Sebelah kiri ini adalah panel browser, kemudian ada layer, kemudian mungkin di sini ada kotak lagi shortest path ya. Nah, yang shortest path itu bisa di delete aja ya. Jadi tinggal menyisakan dua ini. Jadi yang pertama browser, sama yang kedua adalah layer. Jadi ada dua kotak ini ya di sebelah kiri. Kemudian kita ingin menampilkan peta. Kita ingin menampilkan peta administrasinya. Kita cari dulu tempat kerja kita ya. Tempat kerja kita di sini ya foldernya. Nah ini ya. Nah ini. Kemudian ada shapefile ya. Shapefile. Nah, kemudian di sini ada Tangerang Kecamatan Didi. Nah, ini yang kita select, kemudian ya kita klik ya. Kemudian muncul nih di bawah nih. Ya. Ini adalah petanya. Peta administrasi kecamatan peta administrasi Kota Tangerang berdasarkan kecamatan. Nah, kemudian jadi gini, sebelum saya jelaskan ini dulu ya. Jadi ini peta ini, dia kalau saya klik kanan di sini ya, klik kanan, open attribute table. Ya. Nah, kayak gini. Ini kalau misalnya saya klik di sini ya, di nomor angka ini ya. Nah, dia akan kuning, di area yang kuning ini adalah nama kecamatan yang saya pilih di sini gitu. Jadi di atribut table-nya, jadi shapefile ini punya atribut table ya, yang sebelah kiri sini. Ini kalau saya klik di sini, dia akan berubah nih ya, warna kuningnya. Menyesuaikan dengan yang saya klik.
ya, yang saya klik gitu. Ya. Nah, setiap objek di atas peta ini, di setiap objek yang ada di atas peta ini ada penjelasannya di sini. Ya. Penjelasan nama kecamatannya apa. Ini ya. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, begitu pula kalau misalnya saya klik di sini ya, saya klik di sini. Nah, gini ya. Kalau misalnya saya klik di sini, maka tabelnya di sini akan ngikut juga ya. Jadi dia akan menunjuk ke nama kecamatannya gitu. Ya, kayak gini. Ya. Oke. Nah, kita perbesar lagi. Nah, sekarang kita akan memanggil file XLS atau file CSV yang tadi kita sudah save ya. Caranya di sebelah kiri ini ada tabel, ada tombol add delimited text layer yang kayak koma. Ya. Kayak koma ini diklik. Kemudian kita browse ya. Kita browse. Nah, ini kita browse ya. Nah, ini kita cari alamatnya. JIS Cikes ya, RS ada, tabular. Nah, ini ya, normalisasi tabel new. Oke. Ada yang sambil ngikutin? Ketinggalan, Pak. Tinggalan. Enggak, Udah. Pak, saya belum download. Belum. Ya udah, mungkin ini dulu aja, nyimak dulu aja ya. Nanti rekamannya saya share supaya nanti latihan. Oke, nah kemudian di sini kita pilih ya custom delimiter. Nah, ini koma ya, pakai koma. Kemudian ini kita biarkan aja ya, secara defaultnya begini, biarin aja. Kemudian yang perlu kita ubah itu di sini, di bagian geometry definition-nya. Nah, karena ini adalah bukan titik koordinat, maka kita pilih yang no geometry. Ya, no geometry. Gitu. Nah, kemudian oke, ya. Nah, ini sudah muncul nih tabelnya di sini. Nah, sekarang kita lakukan penggabungan ya. Penggabungan. Kita klik kanan di Tangerang Kecamatan Didi, klik kanan, properties. Di sini ada general, style, label. Nah, kita pilih yang join. Kita pilih yang join. Klik ya. Klik. Nah, ini nama ininya ya, nama filenya. Nah, ini nggak apa-apa ya kalau nama file itu pakai strip nggak apa-apa ya. Tapi kalau headingnya ya di dalam tabel itu jangan pakai strip gitu ya. Jadi ini karena ini adalah nama file tidak apa-apa karena kan di luar data ya. Kalau yang di dalam data, di dalam tabel, di dalam sheet-nya itu kalau bisa heading-nya itu jangan ada minus, ada strip ya, karena itu bisa dianggap minus. Kemudian ini adalah nama kecamatan ya yang mau kita pakai sebagai primary key. Nah,
kesamaan kita di dalam membuat ini itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana primary key-nya gitu. Jadi penulisan kecamatan itu sama persis ya. Kita samakan yang dari XLS, CSV itu kita samakan dengan penulisan yang di shapefile gitu, yang di peta ininya. Ya. Kemudian ini kita cek ya, kita checklist. Kemudian kita hapus nih ya. Kita hapus. Jadi di checklist sini, kemudian dihapus. Ya. Oke. Oke, kemudian apply. Nah, kalau mau lihat dulu di sini ya, label, sorry, apa tuh field ya. Nah ini sudah masuk nih semuanya ya. Oke, kemudian apply. Oke. Nah, setelah di join ini, kita save as ya. Kita save as. Ya. Ini kita save as ya. Save file kita save as, klik kanan save as. Kemudian browse. Ini ya, stickers, kemudian simpan di folder shapefile. Jadi teratur ya teman-teman ya, jangan menyimpan di folder yang sembarangan ya. Jadi kalau peta masuknya ke shapefile gitu ya. Kalau misalnya tabel masuknya ke tabular gitu ya. Nah ini kita tulis nama Tangerang variabel. Oke, save. Oke. Ya. Nah, itu proses penggabungannya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu nih, klik kanan di variabel, open attribute table. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba lakukan klasifikasi ya. Kita akan lakukan klasifikasi ya. Ya. Nah, kita akan melakukan klasifikasi untuk diare. Contohnya diare di sini kita akan buat 3 kelas. Ya, jadi kurang dari 2000 sampai 2500 ya. 2000 sampai 2499. Kemudian lebih besar sama dengan 2500. Ya. Gitu ya. Nah, kita coba dulu ya. Jadi ini cut off-nya 2000, 2500, lebih besar pada 2500 kira-kira gitu. Oke, kok ditutup. Nah, kita sekarang ke quantum GIS-nya ya. Pak, ini dia database masuknya dari mana sih si CSV-nya? Kenapa? CSV Oh, ini kan udah masuk nih. Ini kan saya udah masuk yang table itu. Udah sampai gambar. Masih gambar. Terus udah begini Pak. Salah muka. Udah begini. Nah ini kemana lagi Pak? Ya, di itu add delimited text layer yang ini nih, yang koma nih, koma. Kemudian kita panggil browse ya. Ya, browse. Nah, ini kita cari alamat kita di mana nih? Di GIS tickets ya. Kemudian tabular. Nah, kita pilih yang ini nih. Yang tadi ya, normalisasi tabel new yang baru. Ya. Yang tadi saya kirim ya ke Juan ya kalau nggak salah. Nah, kemudian diklik ya, klik. Nah, nanti kalau misalnya diklik nanti akan muncul di sini. Ya. Ulang ya. Jadi kalau klik akan muncul di sini nih. Nah,
Kalau misalnya masih dia tampilnya berantakan ya, munculnya berantakan, berarti ini kita ganti delimiternya. Munculnya rapi atau enggak? Bentar Pak, dia keluarnya ini yang tadi Bapak kirim normalisasi table bukan CSV. Di saya kalau di tag Excel. Iya, di save as dulu ke CSV. Di save dulu ke CSV. Udah Pak, dia udah masuk terus CSV ya Pak. Hmm. Dia tampilannya begini sih. Gimana tampilannya? Dia begini, berantakan gini. Ya. Terus Kalau berantakan gitu berarti kita klik custom delimiter, kemudian kita pilih delimiter yang lain. Jadi jangan dicoba, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 nih. Nah, kita coba satu-satu. Yang mana yang cocok? Ya. Checklist, matiin lagi, cek lagi, matiin lagi, cek lagi, matiin lagi gitu. Nah, kayaknya itu semikolon ya Pak. ya, kayaknya semikolon tuh. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Kalau nggak koma pasti dia ke semikolon larinya. Dulu dia semikolon terus dia nggak bisa diklik OK lagi Pak. Jangan dulu diklik OK. Oh jangan dulu. Jangan dulu, pelan-pelan. Nah, ini setelah di koma ya, misalnya kalau saya kan benernya koma ya. Nah, kemudian ke bawah nih. Ini dibiarin checklist. First record has field name. Kalau nggak di checklist nanti dia judulnya turun nih. Jadi makanya di checklist. Kemudian ini dibiarin aja betul kayak gini. Kemudian biarin betul. Nah, yang kita ganti itu ini. Geometry definition-nya diganti menjadi no geometry. Kalau misalnya point koordinat, ini koordinat ya. Lintang dan bujur ya, lintang bujur gitu. Nah, kalau misalnya Berarti tidak pakai yang no geometry. Nah, baru OK-nya muncul kan? Oke, berarti ini oke nih Pak. Ya, oke. Oke. Udah. Oke. Muncul di sini Mana kan? nggak keluar. Muncul di sini kan? Mana belum? Di sini. Di Oh, kiri. di sini nggak ada lah ya. Oh ada normalisasi table. Iya, di sini nih. Nah, kemudian Ini, baru Pak, nggak ada. Hah? Kok namanya nggak ada? Dia dua doang gini. Jangan lompat-lompat ngerjainnya, pelan-pelan. Enggak. Slow. Enggak, ini di sini ada enggak? Di panel kiri, pelan-pelan, santai. Di panel kiri ada enggak? Adanya cuma satu doang. Nggak ada Pak, cuma satu. Hah? Cuma satu Nggak doang. ada. Ini cuma normalisasi table. Ya itu betul yang itu. Oh ini. Itu Terus kan file CSV yang tadi kita masukin dulu ke sini kan. Kita masukin dulu ke sini. Nah, setelah itu baru
eh, ini kan ada muncul di sini kan. Yang ini jangan di ini dulu ya, maksudnya jangan di awalnya kan begini kan, ya kan? Cuma ada 2 kan. Benar. Nah, masuk ke sini dulu nih, Tangerang Kecamatan Didi, properties. Nah, kemudian Join ya. masuk ke join ya, join plus ya. Kemudian di sini ini udah betul ya, normalisasi tabel new. Kemudian ininya primeriknya kan kecamatan ya, kecamatan. Nah, kemudian ininya custom field name prefix-nya di checklist, kemudian di delete nih ya. Di delete. Berarti di delete itu normalisasi table new-nya di delete ya Pak ya? Iya, di delete. Oke. Oke, kemudian di sini apply. Oke. Oke. Terus habis apply oke lagi ya Pak? Oke, ya. Nah, nanti kan muncul begini lagi kan tampilannya. Nah, kemudian ini save as ya, save as. Save as. Oh, namanya yang tadi terserah kita. Ya, save as. Kemudian nanti save di mana? Di shape file ya. Di GIS, tickets, shape file. Nah, kemudian kita kasih nama. Namanya apa gitu. Save. Nanti kalau udah gitu nanti akan muncul di bawah sini nanti. Ya, akan muncul di sini nanti. Oke, berarti klik oke ya Pak? Udah. Oh, udah Pak. Jadi dia berubah. Gini. Ya, bukan berubah, tapi dia numpuk di atasnya kan. Ini ada layer yang hijau di bawah, di atasnya ada yang lebih ini lagi. Ada layer yang berbeda. Oke, nah kemudian bisa diikutin ya. Nah sekarang kita mungkin kalau sempat kita coba sekali ya melakukan klasifikasi ya, melakukan klasifikasi. Ya, kita melakukan klasifikasi ya. Jadi klik kanan, variabel, open attribute table, ya. Kita lakukan klasifikasi untuk diare, ya. Kita lakukan klasifikasi untuk diare. Ya, diare itu tadi angkanya berapa? Ini ya. Kurang dari 2000 sampai 2400, 2000 lebih besar pada 2500 itu ya. Jadi ada 3. Nah, ini kita coba latih aja ini ya. Kita coba latihan sekali aja dulu ya. Bagaimana melakukan klasifikasi untuk diare. Nah, yang pertama adalah kita aktifkan dulu editing mode-nya. Jadi di sini ada pensil ya. Ada pensil. Nah, sini ya, sebelah kiri ada pensil. Nah, kemudian kita lakukan klasifikasi. Ya, kita lakukan query ya, kita query dulu ya. Jadi ini ada tombol E ya. Select features using expression ya, klik. Kemudian fieldnya kemudian sekarang diare ya, klik diare, klik. Nah, biar muncul di sini. Kemudian sekarang klasifikasi yang pertama itu adalah kelasnya adalah kurang dari 2000. Berarti ini kita
operator. Pak, bentar Pak. Tadi klik-klik apanya Pak? Hah? Saya klik-klik tabelnya apa gak keluar? Tadi klik apanya sih? Ini dulu, ini dulu. Ini udah tampil gini nggak? Belum. Itu dari mana Pak? Klik kanan di peta yang tadi, yang baru. Klik kanan open attribute table. Yang new ya? Bukan yang new. Udah Pak. Yang tadi kan, yang tadi kita Ini yang baru kita save as kan? Iya, yang ini. Open attribute table. Ini kan Pak? Nggak kelihatan. Yang ini kan ya? Iya. Bukan yang tabel normalisasinya ya, tapi yang shapefile hasil tadi kita save as. Iya bener Pak. Cuman saya namain aja begitu. Oke. Selanjutnya nanti keluar ini. Kalau klik kanan open attribute table akan keluar ini. Ini udah ya muncul seperti ini. Nah, baru kita lakukan pengaktifan dulu kolom tabelnya supaya bisa diedit ya. Diklik, ada tanda pensil nih di atas nih sebelah kiri. Ya, diklik dulu. Kemudian baru kita buat kolomnya dulu ya. Kolom baru. Sini nih, new kolom. Ya. Klik. Nah, kemudian kita kasih nama K diare ya, klasifikasi diare. Tipenya adalah string ya. Kemudian width-nya ya taruhlah 100 gitu ya. Nggak apa-apa, lebih-lebih juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, kemudian apa ya? Ini sudah muncul ya kelasnya ya, sebelah kiri. Sebelah kanan nih, sorry. Sebelah sini udah muncul ya kelasnya ya. Nah, baru kita lakukan proses pengelompokan ya. Ini ada tabel ada expression ya yang ini. Kemudian keluar kotak ini ya, kotak ini. Kemudian ini ada ke bawah ya, field, kita ke bawah. Kemudian sini ada diare. Klik. Diarenya muncul di sini ya, diare. Kemudian kita pakai operatornya. Tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil kan di sini ya. Lebih kecil. Lebih kecil, klik dari 2000. Oke. Select ya. Nah, kalau begitu terseleksi maka akan keluar biru ini. Ini artinya adalah kecamatan-kecamatan yang jumlah kasus diarenya kurang dari 2000. Ya. Nah, ini kita close dulu. Kemudian kita bisa gunakan ketik langsung di sini ya. Rendah gitu.
rendah ya, rendah. Bisa kita ketik langsung atau bisa kita gunakan fitur yang ini nih, calculator, field calculator. Jadi pengetikan langsung manual itu rentan typo ya. Jadi kalau rentan typo itu nanti ketika kita buat legend atau keterangan nanti akan muncul dua tulisan. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya tertulis seperti ini, maka nanti akan dianggap sebagai dua ya. Dua kelas gitu. Padahal sebenarnya ini typo ya gitu. Ya, E-nya besar gitu. Nah, tapi nanti ketika kita membuat keterangan itu nanti akan muncul dua klasifikasi. Rendah dengan E-nya kecil dan rendah dengan E-nya besar gitu. Ya. Nah, untuk menghindari supaya nggak muncul typo seperti ini, kita bisa gunakan field calculator ini. Nah, kemudian karena ini sudah ada kolomnya ya, ini kan sudah eksis ya, sudah ada kolomnya, maka kita klik update existing ya, update existing, kemudian kak diare ya, karena ini yang mau diisi kan ya, kak diare. Kemudian ini kita klik ya only selected ya, jadi yang 6 ini yang akan kita isi ya, yang namanya akan kita isi dengan keterangan rendah ya. Nah, kita ketik rendah kurang dari 2000. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita salah atau kurang belum lengkap gitu ya ketikannya, nah dia di bawah ini akan ada tulisan nih, expression is invalid ya. Jadi ada tulisan merah ini di bawah nih, kalau misalnya kita ada kesalahan di dalam tulisan ini ya. Kesalahannya adalah di sini, kalau ini adalah teks ya, ini adalah teks, maka dia harus pakai tanda petik gitu ya. Jadi tulisan itu harus diapit oleh dua tanda petik di kiri sama di kanannya. Nah, baru kemudian di sini betul ya tulisannya. Oke ya, oke. Nah, secara otomatis dia akan mengisi seperti ini ya, secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu dan udah pasti ini isinya sama gitu, karena kita lakukan dengan menggunakan field calculator ya. Yang kedua adalah kelasnya pakai lagi ini ya, yang E ini expression, kemudian fieldnya, kolomnya yang mana yang mau kita klasifikasi, yang diare kan ya. Kemudian tanda bacanya, tanda operasinya, kalau misalnya dia di antara maka ada dua, jadi diare lebih besar sama dengan 2000 dan klik balik lagi ke bawah, diare lebih kecil sama dengan lebih kecil ya, lebih kecil dari 2500. Select. Nah, select ya sini. Nanti akan terpilih nih dua nih. Ya. Akan terpilih dua, X dulu. Kemudian kita isi. Karena ini kolomnya sudah eksis ya, berarti kita pilih yang update existing. Kemudian klasifikasi diare. Klasifikasi diare. Ya, sini. Kemudian kita pakai, kalau dia teks maka harus tanda petik ya. Jadi ini sedang 2000 sampai 2499 ya. Nggak sampai 2400 ya. Oke.
gitu. Nah, kemudian karena kita bikinnya 3 kelas dan sekarang 2 kelas sudah terpakai, berarti otomatis yang belum terisi ini adalah masuk ke kelas yang ketiga. Ya, jadi tinggal nggak usah pakai nggak usah pakai select feature using an expression lagi, nggak usah, langsung aja klik di angka sini, kemudian klik di sampai ke bawah ya, pakai shift ya, pakai shift, tahan, klik, nah dia akan terpilih nih, ya. Ini udah pasti ini masuk ke kelas yang ketiga karena kan kita cuma bikin 3 kelas ya, 2 kelas sudah terpakai, nah berarti ini kelas yang terakhir kan gitu, ya, kelas yang kategori yang terakhir gitu. Nah, kita masukkan pakai yang ini lagi, calculator, update existing, kemudian pilih ya Kak Diare. Ini hati-hati ya, pilih Kak Diare dulu ya, baru kemudian kita isi. Ini ya. Nah, jangan lupa tanda petiknya ya. Oke. Gitu ya cara melakukan klasifikasi. Ada pertanyaan? Apa saya mau nanya? Ya, silakan. Kan ini kita kan bikin kelasnya kan berurutan gitu ya Pak, kayak yang sedang di atas, yang rendah di atas, terus sedang ke tinggi. Nah, misalnya kita dapatnya itu datanya yang kelasnya bentuk menjauh itu Pak, kayak yang rendah di atas, kayak acak-acakan gitu loh Pak, datanya. Nah, Itu bakal dapet data yang kayak gitu nggak? Terus kalau itunya kita harus satu-satu atau gimana? kalau yang acak-acak sebenarnya kan tadi ini saya sort dulu aja sih ya. Saya sort dulu gitu ya. Pembagian kelas itu tergantung dari kita bisa melihat distribusi datanya atau bisa kita klasifikasi berdasarkan acuan ya, acuan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya saya mengacu ke penelitian sebelumnya dari jurnal misalnya gitu ya, atau dari ketentuan dari instansi misalnya dari Kemenkes atau dari Dinkes gitu ya. Jadi itu yang menjadi acuan kita untuk melakukan klasifikasi gitu. Nah, kalau acak-acakan sih sebetulnya bukan itu ya konteksnya, karena ini sebenarnya bisa kita urutkan gitu. Bisa kita urutkan ya. Jadi diare ini bisa kita urutkan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu. Nah, cuman poinnya adalah penggunaan ini. Penggunaan select features using an expression ini. Alat untuk kita memilah data berdasarkan menseleksi data berdasarkan kriteria yang kita punya gitu. Jadi poinnya itu ya. Jadi ketika kita punya kriteria, nah itu kita pakai. Nah, untuk kita pakai untuk melakukan klasifikasi. Oke, terima kasih. Berarti Ya. dari selectnya ya Pak? Iya, di sininya nih, ini kuncinya di sini ya. Select featuresnya using an expression. Ini yang menjadi tools ya. Jadi ini kan kita kebetulan ini kecamatannya dikit ya, hanya 13 kecamatan. Ya, bayangkan kalau misalnya kita mengolah data itu misalnya satu Jawa Barat, misalnya gitu ya, atau satu provinsi DKI Jakarta, ya, itu kan kecamatannya banyak gitu ya, atau kelurahannya banyak, misalnya berdasarkan kelurahan. Nah, tentu kalau misalnya kita satuan satu-satu kita pilih, kita cari kan susah ya. Makanya tools itu sebenarnya lebih berguna kalau misalnya data kita besar sekali. Jadi akan memudahkan kerja kita di dalam mengelola datanya gitu. Ya, jadi kebayang dong kalau misalnya ini kecamatan ada ratusan, ya, ada ratusan, ya repot dong kalau misalnya kita nggak ada tools ini kan gitu. Jadi ini tools ini gunanya sebenarnya lebih kerasa kalau misalnya kita menggunakan data yang banyak, yang besar. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mungkin minggu depan akan kita
akan kita lanjutkan ya. Oke, mari kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang lanjutan ya dari yang ini. Coba sebentar saya cek dulu. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. dalam penggunaan aplikasi ini apakah kita memerlukan internet Pak? Atau secara offline juga masih bisa menggunakan aplikasi ini? Bisa, bisa. Ini sebenarnya kan aplikasinya apa istilahnya aplikasi yang offline ya untuk yang konteks ini ya. Nanti kalau ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi yang memang kita harus online. Misalnya untuk kita mau download apa istilahnya plugin ya. Plugin itu apa namanya fitur tambahan di aplikasi gitu ya. Jadi istilahnya apa tuh ya? Plugin itu ya istilahnya apa ya? Apa? Tools tambahan lah gitu. Ya, jadi ini kan aplikasi utamanya kan Quantum JIS, tapi kita bisa download apa plugin-plugin tertentu yang spesifik gitu, yang memang untuk ngerjain sesuatu. Nah, kalau kita mau download itu, maka mau nggak mau kita harus online, harus ada koneksi internet gitu. Pas downloadnya aja. Begitu downloadnya, nanti kemudian kita aktifkan plugin di Quantum JIS itu yang kita udah download itu, maka selanjutnya kita nggak perlu lagi online gitu. Jadi ada beberapa kondisi ya, kita harus online, tapi selama kita tidak menggunakan data dari luar, ya artinya kita cuma menggunakan data yang tabel kayak gitu ya, yang udah ada di komputer kita, nah kita nggak perlu online sih, gitu ya. Berarti kalau konsepnya kayak tadi kan pakai data yang ada di komputer, berarti offline juga masih bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi nggak, Ya, baik. tapi nanti kita akan belajar juga nanti download plugin ya. Jadi dari aplikasi ini nih, contohnya nih gini. Saya nyalain dulu. Bagus pertanyaannya ya. Misalnya gini ya. Nah ini ada satu ini di stop editing dulu ya. Kalau udah ini kan masih merah ini artinya masih aktif dia. Kita stop dulu nih. Nah di save ya. Ya. Nah ini ada di sini namanya plugin. Nah plugin ini ya. Saya mau install nih. Nah dia harus online. Gitu. Tapi hanya ini aja, begitu nanti udah terinstall, kita nggak perlu online lagi gitu. Jadi pada satu kondisi ketika kita mau, ini plugin itu kayak tools tambahan lah gitu, ibarat kayak kita perlu obeng khusus nih buat ngebuka script ini, nah kita perlu obeng itu khusus, nah kita download dulu tuh obengnya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk toolbox-nya secara umum peralatan Palu tuh ada di Quantum JIS, tapi untuk buka apa skrup yang spesifik itu bentuknya, terus kemudian kembangnya seperti itu ya. Kalau skrup kan ada tuh yang aneh-aneh tuh ya. Nah kita perlu obeng khusus nih. Nah obeng khususnya kita download nih dari contohnya ya, analoginya seperti itu ya. Jadi obeng khusus itu kayak plugin lah. Nah itu bisa kita download dulu. Tapi kalau misalnya udah kita download, nggak perlu online terus gitu ya. Begitu kita udah dapetin istilahnya obengnya, nggak perlu kita nyari obeng itu lagi kan, udah ada obengnya di kita kan, istilahnya nggak perlu online. Jadi bisa kita gunakan meskipun offline masih kita bisa gunakan obeng itu karena udah di download kan gitu. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Iya Pak, baik, terima kasih. Oke. Ya. Nah ini di save dulu aja ya, di save project ya. Jadi ini project kita save. Taruh di JIS S2 ya, JIS stickers. Nah di project
Nah, kita taruh misalnya namanya normalisasi underscore, kemudian di situ kita join ya, underscore, kemudian kita klasifikasi. Ya. Kita kasih nama ini ya. Jadi nanti project ini bisa kita buka lagi nanti kapan-kapan. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, waktu itu kan Bapak pernah bilang kalau kita ujiannya ujiannya praktek ya Pak? Ya, betul. Kita prakteknya bikin giniannya kan Pak sampai... Iya, begini. Jadi tahapan klasifikasi, terus nanti kita nampilin petanya ya, warna-warni. Nah, itu nanti tahapan yang kita akan lakukan di sini. Bagian dari materi ujian. Oke, makasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ya, kita minggu depan masih akan melanjutkan materi ini ya untuk melancarkan. Mudah-mudahan minggu depan udah lebih siap ya. Seperti itu. Mohon maaf juga ini tadi ada miskomunikasi ya. Saya nyangkanya, aduh, saking banyaknya kelas nih, jadi kader ya. Sangkanya udah ternyata belum. Jadi minggu depan kita akan udah lebih siap ya. Kita lanjutkan lagi untuk jadi kita akan melanjutkan lagi proses klasifikasi ya. Jadi yang sekarang kita sudah melakukan klasifikasi, nanti teman-teman bisa lakukan itu dengan data yang tadi sudah masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman akan join juga untuk yang tabel yang sudah dinormalisasi masing-masing tugas yang kemarin, kemudian di join, kemudian diklasifikasi ya. Klasifikasinya boleh 3 kelas ya, boleh 4 kelas ya, jangan 2 kelas ya, jangan 2 kelas. Jadi nanti lihat datanya dari tabel, jadi yang tadi dikerjakan ya. Nah, misalnya saya coba klik share yang punya teman dulu ya, sebentar ya. Yang mana tadi ya? Sebentar. Misalnya contoh ini ya, misalnya ini ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi misalnya ini ada 4 ya, ada 4 kolom. Nah, masing-masing kolom itu nanti diklasifikasi ya, diklasifikasi dengan tahapan yang tadi sudah saya ajarkan ya, disampaikan tadi di Quantum GIS-nya. Nah, nanti misalnya ada 4 ya, ada 4 kolom, berarti nanti ada 4 kelas ya. Ada 4 klasifikasi. Ya, ada 4 kolom klasifikasi untuk 4 variabel ini. Ini akan beda-beda ya. Ada yang mungkin 2, ada yang mungkin 5 ya, ada yang mungkin 6 ya. Itu sebenarnya yang banyak itu sebenarnya berlatihnya jadi semakin banyak semakin lancar gitu ya. Sebenarnya positifnya itu ya. Kalau yang sedikit itu yang harus menambah jam terbang latihan ya. Untuk menambah jam terbang latihan harus nambah gitu, harus cari tabel lain untuk dilakukan normalisasi mandiri gitu. Di luar dari tugas ya, di luar dari tugas. Kemudian nanti diklasifikasi. Nah, kemudian nanti tahapannya sama seperti yang tadi ya saya sampaikan, di join sehingga akhirnya muncul seperti ini. Ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi muncul gini ya. Seperti ini, nanti di tabelnya nanti dilakukan klasifikasi gitu ya di sini. Jadi kalau misalnya ada 4 kolom, berarti harus ada 4 variabel, berarti ada 4 klasifikasi. Gitu ya.
Jadi melanjutkan dari yang kemarin, yang sudah dikirim, nanti saya periksa lagi. Kemudian kalau misalnya udah oke, lanjutkan ya ke tahapan ini. Nanti kita akan bahas ini untuk pertemuan berikutnya hari Jumat. Hari Selasa, sorry, sekarang hari Jumat. Hari Selasa nanti kita lihat juga ya hasilnya seperti apa, nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke, kalau misalnya nggak ada, seperti biasa kita foto dulu. Ini ada semua ya? Oke. Jadi lanjutan dari yang tadi ya tugasnya dikerjakan, lanjutannya ya, klasifikasi. Oke, kalau sudah saya kasih aba-aba nih. Ya masih ada yang oke, satu ya, oke, siap ya, aba-aba 1, 2, 3, oke, dah, makasih ya. Nanti bisa lihat di itu, saya kirim dulu ke Juan. Nanti rekamannya saya share ke Juan ya. Nanti minta tolong di share ke teman-teman yang lain ya Juan ya. Nanti bisa latihan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada miskomunikasi. Ya, semoga minggu depan kita bisa minggu depan iya betul. Hari Selasa kita bisa lebih lancar. Pekan depan itu pekan terakhir kita online ya. Jadi mungkin awal Oktober nanti kita sudah tatap muka. Cuman mungkin nanti Juan minta tolong ditanyakan ya apakah masih bisa kita rekam nanti untuk dokumentasi teman-teman juga kalau misalnya nanti mau lihat ya materinya gitu. Nanti ditanyakan juga apakah masih bisa menggunakan fasilitas Zoom-nya meskipun kita offline ya supaya kita bisa merekam gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.